Ibu sekalian, kita akan membuka Alkitab kita kalau ada yang membawa atau Alkitab elektroniknya. Kita ambil dari Petrus 1 Petrus ayat 1 22 sampai 25. Kita memang sudah diberikan secara garis besarnya, bisa dibaca atau diulang merenungkan apa yang sudah disampaikan. Dari Petrus 1 22 sampai 25. Dengan tema malam ini adalah firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dari dulu, sekarang, dan sampai pada akhirnya pun firman Tuhan tidak pernah berubah. Satu titik tidak pernah akan berubah. Malam ini kita mau merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Selama setahun ini, tahun 2020, kita menghadapi sangat banyak realita. Berawal dari bulan Maret, kalau nggak salah ya, pertengahan Maret. Bahkan dari Wuhan, dari bulan Februari sebenarnya. Kita baru memasuki tahun 2020 yang kita mengatakan bahwa tahun 2020 ini nanti saya punya rencana begini, saya akan menggapai yang seperti ini, dan banyak hal yang ingin kita lakukan. Tapi itu pada bulan Maret semua terhenti karena COVID-19. Mungkin di dalamnya kita mengatakan, kenapa ini terjadi? Kenapa ini? Sehingga ini membuat semua apa yang saya pikirkan, semua apa yang saya inginkan, semua apa yang saya rencanakan, mungkin kita mengalami kegagalan. Tapi semuanya ini, apakah benar bahwa itu adalah kegagalan? Apakah kita benar bahwa ini terjadi karena Tuhan tidak sayang dengan kita? Sebenarnya Bapak Ibu bukan. Semua ini terjadi tentunya kita menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Bahkan sampai saat ini kita bisa berkata, Ebenezer adalah Tuhan. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Hanya beberapa yang kita alami. Mungkin ada kegagalan, kita marah, kita kecewa di dalam menghadapi tahun ini. Kita melihat banyak saudara-saudara kita yang kena wabah, sakit. Maka mungkin ada yang pergi meninggalkan kita. Tapi apakah ini kita harus mengatakan kepada Tuhan, Tuhan di mana Engkau? Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan tidak menyertai? Mana janjimu? Apakah kita layak mengatakan seperti itu? Tuhan berkata, aku masih banyak lagi. Jangan takut. Sampai kapanpun Tuhan masih terus bersama-sama dengan kita. Kalaupun kita menghadapi setiap masalah, tantangan, bahkan mungkin duka sekalipun, itulah realita kehidupan yang kita hadapi setiap manusia. Hari ini dalam firman Tuhan bisa kita mengambil, sebelum kita meninggalkan tahun ini, ada 3 yang harus kita pelajari untuk memasuki tahun 2021, yaitu pertobatan yang sungguh-sungguh. Ini cara Tuhan. Kalau dipikir-pikir, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, yang selama ini, tahun-tahun sebelumnya mungkin tidak ada doa dalam keluarga, bersama dengan keluarga. Yang selama ini di tahun-tahun sebelumnya, kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Maka mungkin di tahun ini, karena di sini banyaknya polisi ya, mungkin malam tahun baru ini masih dinas. Ya. Mereka siaga terus. Tapi Tuhan mengatakan, saat-saat ini kumpul bersama dengan keluarga. Beribadah di rumah. Jangan pernah tinggalkan.
bersyukur Tuhan. Kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Pertobatan adalah harus benar-benar ikhlas, benar-benar tulus. Bukan hanya kita bertobat hanya menyenangkan orang lain. Lihat kami sudah sebagai anak Tuhan. Di depan baik, tapi di belakang masih belum. Tapi kalau dibilang bertobat benar-benar sungguh-sungguh kita mau bertobat, memperbaiki kehidupan kita supaya kita bisa memasuki kehidupan baru menyongsong tahun 2021. Kedua, firman Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya firman Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya juga tidak pernah berubah. Tidak ada konsekuensi mengatakan kalau kondisi begini maka firman Tuhan begini. Tidak ada. Dan ini firman Tuhan ini benar-benar kalau dikatakan ajaib. Ini ditulis pada 2000 tahun yang lalu, kita belum ada. Tapi sampai sekarang kalau kita melihat dan diterapkan dalam kehidupan kita, sepertinya pas. Apakah sudah kita lihat kalau terjadi corona? Kita tidak tahu. Ini sebagai kalau katakan waktu bangsa Israel kena kutuk, ya, bukan kutuk Mesir, ada kutuk Mesir 10 gitu. Nah, sekarang kena di kita sekarang. Apakah kita mengatakan apakah ini hukuman Tuhan? Juga bukan. Artinya mengoreksi kehidupan kita, mengoreksi diri kita. Karena sekarang kalau dilihat dengan kecanggihan zaman, orang-orang sudah mulai meninggalkan Tuhan. Kita melihat sekarang internet, segala sesuatunya bisa diambil dari situ. Semua canggih. Nyatanya kita bisa ibadah dengan virtual, kita dengan ibadah dengan online. Itu kecanggihan internet. Sekarang orang sudah hampir meninggalkan Tuhan. Tapi apa firman Tuhan itu berubah? Tidak, karena itu sudah dinubuatkan sebenarnya. Ya, bahwa itu akan terjadi. Hanya tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan mungkin pun hari kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, apakah terjadi? Pasti akan terjadi. Hanya persoalannya sering kita mengatakan belum tahu, tidak ada yang tahu, belum pasti, atau ada orang menebak-nebak terjadinya tahun ini, terjadinya tanggal ini, hari ini. Tidak ada seorang pun yang tahu. Firman Tuhan berkata, jangankan malaikat, anak sendiri pun tidak tahu, apalagi kita manusia. Hanya Bapa yang tahu. Jadi apa yang kita lakukan? Persiapkan diri. Hari-hari yang akan kita hadapi tidak gampang. Tantangan banyak sekali. Tapi ketika kita bersandar akan kebenaran firman, kita tidak akan ketinggalan. Firman Tuhan sudah ada di dalam rangkuman Alkitab. Mungkin kita di rumah pasti punya Alkitab lebih dari satu. Si satu orang satu. Tapi persoalannya, pernah kita baca apa tidak? Atau hanya kita ke gereja, kita bawa firman, terus pulang lagi kita taruh. Hanya kalau pendeta bilang, buka firman, baru kita mau buka. Ada kita mengambil waktu untuk mau bersaat teduh, untuk mau membaca, merenungkan kebenaran firman-Nya. Atau kita lebih mementingkan yang lain. Jadi kedua tadi, firman Tuhan tidak pernah berubah sampai kapanpun. Ketiga, hidup ini sangat singkat atau sementara. Di dalam bacaan kita tadi, semua yang hidup akan layu di ayat 25 kalau nggak salah. Hidup ini hanya sementara. Tidak ada yang mengatakan tidak bisa mati atau dia hidup terus-terusan. Kalau dikatakan juga mau hidup 100 tahun, kalau dikatakan sama saya nggak mau sampai orang. Apalagi kalau udah sakit-sakitan, udah bongkok atau apalah, mau hidup, saya bilang mendingan saya pulang. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Semua hanya waktunya buat kita masing-masing. Kapan waktu dan saatnya kita tidak tahu. Jadi mari kita menggunakan waktu yang sangat singkat ini. Hidup ini sementara. Kita isilah karena waktu yang sementara kita isilah dengan yang baik. Dengan
kita berleha-leha dulu, bersantai-santai, mengatakan masih lama waktunya. Tidak, kita tidak tahu. Apakah besok? Apa lusa? Atau seminggu lagi? Kalau ada yang sudah tahu kapan dia waktunya pergi, maka dia sudah bersiap. Mulai malam ini kita bersalam-salaman, minta maaf dan selesai. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu kapan hari kita mau bersiap. Dan pada saat kita pun dipanggil, kita sudah siap. Nah, pada saat itu kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan tunggu dulu ya, banyak sekali yang belum saya kerjakan. Tunggu dulu ya Tuhan, anak-anak saya masih kecil. Tunggu dulu ya Tuhan, karir saya belum naik. Tunggu dulu ya, tidak ada. Siap tidak siap, waktunya Tuhan. Kita hanya mungkin berkata, kalau kita tidak tahu, ya aku berbuat pakai Tuhan. Tapi nyatanya juga nggak ada yang tahu. Lalu nanti di sekeliling kita mungkin, iya ya waktu itu dia pernah kita, ya waktu itu seperti itu, tidak ada yang tahu. Mari Bapak Ibu, ini sudah yang terkasih. Mari waktu seberapa keluarga kita yang ada pada malam ini. Mari kita menjadi teladan untuk hidup kita. Kita menjadi contoh bagi mereka. Jangan kita menjadi alat itu di tengah-tengah dimanapun kita berada. Secara khusus di tempat kita. Kalau selama ini ada persoalan, tantangan, masalah yang dihadapi satu dengan yang lain, mari malam ini kita mau selesai, kita mau lepaskan. Jangan kita bawa di tahun 2021 lagi. Kita tinggalkan itu di 2020. Mari kita membenahi diri kita. Mungkin salah kata, salah sikap, tindakan. Mari kita rubah semuanya. Mari kita saling menghargai. Tidak ada yang kita pertahankan. Kesombongan tidak ada gunanya. Apa yang harus kita banggakan? Harta, kita memiliki rumah di Pondok Raja ini, apa yang kita harus andalkan? Rumah kita tidak ada artinya. Semua itu akan lenyap. Apapun yang kita punya. Tetapi hanya sikap, tindakan, perbuatan kita, budi kita ini yang kita orang. Ini lihat ya, anak-anak itu. Bilang aku Tuhan Tuhan, kasihnya mana? Omongannya kayak begitu. Apakah nama Tuhan dipermuliakan? Kita di tempat tinggal. Kita mau memasuk orang lain untuk bersatu. Percaya kepada Tuhan dan mau berkehendak. Dari berbagai macam. Sedikit tidak salah, pasti orang kasih. Itu dia. Yang namanya anak Tuhan, mari ke gereja, mari ke gereja. Kalau mereka itu sepenuhnya Kristus, bisa menerima buat kita. Tapi setelah itu buat saya pasti saya dicoba. Sedikit-sedikit itu hanya gereja. Satu keluarga di gereja. Kalau bukan yang bekerja, anak Tuhan orang Kristen baik. Kita disuruh mungkin. Mari mulai hari ini. Di tahun 2001 kita komitmen dalam diri kita masing-masing. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Kemudian nanti kita mulai masuk seperti ini satu dengan yang lain. Kita akan saling menghargai dan kakak panggil kakak, ada panggil panggil dan ada juga panggil. Betapa indahnya persahabatan. Yang Bapak saat dipanggil Bapak saat yang Om dipanggil Om silahkan. Dalam arti tulusnya. Jangan bisa pakai tulus. Kita tidak ada yang sederhana, tidak ada yang kita banggakan semua. Tapi hanya kata-kata kita yang enak dengan orang dan yang orang yang sulit bisa dirangkul memang ada proses.
lebih lagi, sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah bagi kita tahun 2021. Ada amin Bapak Ibu semuanya? Firman Tuhan yang sangat singkat ini bagi kita, biar itu menjadi kekuatan bagi kita dalam memasuki tahun 2029, dan secara pribadi dan keluarga khususnya Mama seluruh anak-anak. Pada kesempatan yang indah ini mungkin ada yang mungkin saat ini mungkin kami kuat karena kata Mama namanya kekayaan, tapi kami tidak menjadi teladan adik-adik kami semuanya. Mungkin kami ada salah kata, sikap, tindakan yang tidak sesuai. Mungkin ketika di situ ketemu kami tidak menyapa, bukan karena dibilang tidak melihat, tapi mungkin karena mungkin ada sesuatu di hati, sehingga kita bikin alasan, saya nggak lihat dari jauh. Kami mohon maaf atas nama Tuhan. Malam ini kami berkata, semua tidak kami sebutkan satu-satu, tapi semua kita yang hadir di sini, nama keluarga Mawawan, kami mohon maaf, supaya di tahun 2021 ini kita boleh bergandengan tangan secara khusus di perumahan di tempat ini. Firman Tuhan akan menguatkan kita, dan biarlah firman Tuhan ini akan kita lakukan dalam